Berita Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya kerap membuat genangan air di jalan poros perumahan Baktiguna hingga ke beberapa perumahan di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya. Jika tidak segera diatasi, alamat jalan tersebut akan mengalami kerusakan. Saat hujan turun dengan intensitas deras, genangan air banjir kerap terjadi di jalan poros perumahan Baktiguna hingga ke beberapa perumahan di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Wajar saja ternyata jalan tersebut tidak memiliki drainase atau siring yang baik untuk mengalirkan air yang menggenang tersebut. Jika tidak segera diatasi, alamat jalan tersebut akan mengalami kerusakan. Padahal Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar, di acara setiap safari Jumat tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pihak desa agar merawat dan menjaga bersama-sama jalan yang sudah diperbaiki dan dibangun, sehingga jalan tersebut bisa awet dan tahan lama. Menurut Dan, warga Perum GCI, dulu secara gotong royong warga sempat membuat saluran air, tapi tidak bertahan lama. Seiring waktu sering tertimbun lagi karena air tidak dapat mengalir dengan baik. Bukan itu saja, pagar beton yang kokoh di kanan jalan milik RRI dan pagar beton sisi kiri milik warga menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir dengan baik. Solusinya, lanjut Dan, dibikin saluran air yang baik sehingga air tidak menggenang dan jalan bisa bertahan lama. Menanggapi hal ini, Kades Tanjung Seteko Ilham mengaku pihaknya sudah berulang kali berusaha mengatasi genangan air tersebut. Tapi upaya yang dilakukan selalu gagal karena air masih saja tergenang. Solusinya dibuat siring kanan dan kiri, namun karena anggaran desa tidak tercover. Untuk itu, pihaknya akan menyurati Dinas PUPR agar hal masalah itu bisa ditindaklanjuti. Terpisah, Camat Indralaya Lamsari mengucapkan terima kasih atas laporan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Kades dan melakukan konsultasi ke Dinas PUPR untuk mencari solusi yang terbaik. Reporter dan juru kamera, Wijan, Palfres.com. Pemirsa, Partai Keadilan dan Persatuan Sumatera Selatan menggelar vaksinasi massal di Sekretariat DPP PKPI Sumsel belum lama ini. Kegiatan ini sendiri menggandeng Badan Intelijen Negara. Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Sumatera Selatan menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat Palembang. Dalam vaksinasi ini, partai besutan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono menyiapkan 500 vaksin. Menariknya, kegiatan vaksinasi sendiri menggandeng Badan Intelijen Negara dengan harapan kekebalan imun bisa 100% tercapai hingga akhir tahun nanti. Ketua DPP PKP Sumsel Armando Romadona mengatakan kegiatan ini menyasar masyarakat umum yang belum tersentuh program vaksinasi 1 dan 2. Saat ini pihaknya menyiapkan 400 vaksin untuk tahap pertama dan 100 vaksin tahap kedua. Dia menambahkan kegiatan vaksinasi ini membuktikan jika PKP hadir di masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mempertebal imun secara berkelompok, sehingga diharapkan bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 jenis baru. Kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan nasional vaksinasi untuk Indonesia Sehat. Targetnya 500 orang karena melihat ada varian baru Omicron, maka kami melakukan rangka vaksinasi ini untuk pencegahan. Masyarakat Sumsel harus segera vaksinasi 100%. Untuk dosis 1 kurang lebih sekitar 400 dosis, untuk vaksin 2 itu sekitar lebih 100 dosis, karena masih banyak yang belum vaksin ternyata untuk pendaftaran di tempat kami ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palfres.com. Himora alias Baim tidak menyangka jika anggota polisi bisa masuk ke dalam kamarnya. Akibat aksi polisi ini, Baim akhirnya terciduk saat sedang menghisap sabu. Himora alias Baim tidak menyangka diciduk anggota polisi saat sedang asik menghisap sabu di dalam kamarnya belum lama ini. Akibat dari penggerbekan tersebut, pria 18 tahun ini harus rela tidur di lantai kamar Polsek Pelaju.
Selain menciduk bike yang sedang nge-fly, anggota juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti satu bong dengan serbuk kristal yang digunakan sabu dan satu kantong plastik bening yang diduga sabu dengan berat 0,11 gram. Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengatakan, penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah pelaku ada pesta narkoba. Setelah diyakini kebenarannya, anggota langsung menggerebek rumah Baim. Dari hasil interogasi anggota, pelaku setiap hari membeli sabu yang dipakai untuk dirinya sendiri. Kami dari jajaran Reskrim Polsek Pelaju, Polrestabes Palembang, berhasil mengamankan satu orang pelaku narkoba jenis sabu, yang mana jajaran Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di TKP ada terjadi pesta sabu. Setelah kita gerbek, ternyata benar pelaku lagi menggunakan sabu pada saat ditangkap. Jadi pengakuannya memang sabu itu dia beli setiap hari itu minimal satu paket untuk dipakainya sendiri. Barang bukti yang kita amankan satu paket sabu, satu perangkat alat sabu ada di dalam rumahnya pada saat kita gerbek. Sementara pelaku Baim mengaku setiap hari membeli sabu dengan harga Rp70.000 di kawasan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Selanjutnya, sabu tersebut digunakan sendirian di dalam kamar. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang bocah berusia 12 tahun diruda paksa di dalam pondok yang ada di pinggir jalan. Mirisnya, pelaku pemerkosa sendiri merupakan orang yang baru dikenalnya melalui media sosial. TP warga Kecamatan Sungai Lilin ini harus berurusan dengan anggota Polres Musi Banyuasin. Pria berusia 20 tahun ini diduga sudah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berinisial BM di dalam pondok persis di pinggir jalan desa. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelu Pepsi mengatakan, pelaku merupakan orang yang baru dikenal korban melalui media sosial. Kejadian berawal saat korban dan pelaku berkomunikasi melalui chat room di media sosial. Meski baru kenal 2 hari, tersangka mengajak korban untuk bertemu. Setelah sepakat, mereka bertemu di persimpangan jalan yang tidak jauh dari rumah korban sekitar pukul 2 dini hari. Selanjutnya, tersangka mengajak korban ke sebuah pondok kosong di pinggir jalan. Di pondok itulah pelaku menyetubuhi korban dan berjanji akan menikahi korban. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Muba dan menangkap pelaku saat sedang duduk di SPBU Sungai Lilin. Terjadi pada tanggal 9 Juli 2021 yang lalu, sekira jam 14.00 di kamar rumah tersangka di kompleks PT Desa Bangkalan Jaya, Kecamatan Bawang, di mana korban berinisial IFM umur 12 tahun, sedangkan tersangka bernama Sulaiman bin Sabtudin. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Bedak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Misis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.